Beberapa orang percaya bahwa teori yang lebih baik adalah teori yang dapat menjelaskan anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh teori sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang scientific explanation, atau dalam bahasa Indonesia barangkali kita bisa terjemahkan dengan penjelasan ilmiah dan kepastian kebenaran ilmu pengetahuan. Apa sebenarnya dimaksud dengan penjelasan ilmiah? Penjelasan ilmiah gampangannya atau sederhananya adalah penjelasan yang menggunakan teori, logika deduktif-induktif, dan observasi empirik untuk menemukan jawaban yang benar tentang gejala-gejala yang ingin kita pahami. Penjelasan ilmiah kita tentu mengenal baik di dalam ilmu alam maupun di dalam ilmu sosial. Di dalam ilmu alam, penjelasan ilmiah menggunakan metode nomotetik, yakni penjelasan yang menggunakan hukum sebab akibat yang universal. Salah satu contoh metode nomotetik yang paling terkenal adalah metode eksperimen. Sementara dalam ilmu sosial dan humaniora, penjelasan ilmiah menggunakan metode ideografik, yakni penjelasan yang membatasi diri untuk membuat kesimpulan pada kasus yang diteliti saja. Ideografik dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang satu peristiwa tertentu yang dipandang unik. Jadi gampangannya kita bisa menyimpulkan bahwa penjelasan ilmiah adalah penjelasan terbaik yang bisa ditawarkan untuk memahami suatu peristiwa. Penjelasan ilmiah selalu terbuka untuk dikoreksi dengan penjelasan atau teori yang lebih baik. Apa yang dianggap sebagai penjelasan atau teori yang lebih baik sebenarnya telah menjadi perdebatan dalam filsafat ilmu. Beberapa orang percaya bahwa teori yang lebih baik adalah teori yang dapat menjelaskan anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh teori sebelumnya. Pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah, apakah kebenaran yang telah dibuktikan secara ilmiah memang tidak memiliki kepastian, karena selalu ada kemungkinan koreksi oleh temuan-temuan ilmuwan lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita masuk pada soal apakah kepastian kebenaran ilmu pengetahuan. Yang dalam konteks kepastian kebenaran ilmu pengetahuan ini dalam filsafat ilmu disebut dengan doktrin falibilisme. Apa itu falibilisme? Falibilisme adalah doktrin filosofis yang menyatakan bahwa semua pengetahuan bisa salah. Tapi sebenarnya kita harus sadari, falibilisme sebenarnya lebih merupakan sebuah sikap yang beranggapan bahwa pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang paling baik yang dapat kita miliki. Metode ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya yang dapat dipercaya dalam menyampaikan penjelasan ilmiah. Tetapi kita tidak boleh menganggap ilmu pengetahuan pasti benar dengan sendirinya. Ilmu pengetahuan selalu saja bisa salah, tetapi kita tidak boleh memandang kesalahan ilmu pengetahuan sebagai kesalahan absolut, melainkan memahami kesalahan itu secara lebih moderat sebagai sebuah tantangan yang terus kita lakukan untuk mencari kebenaran ilmiah yang baru. Falibilisme dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, falibilisme dalam ilmu pengetahuan, dan yang kedua falibilisme dalam objek pengetahuan.
Falibilisme dalam ilmu pengetahuan memandang bahwa metode ilmu pengetahuan tidak menghasilkan pengetahuan yang absolut, pasti, dan universal. Tetapi metode ilmu pengetahuan dapat saja salah. Meskipun metode ilmu pengetahuan berhasil mengkonvergensi kebenaran, namun metode tersebut tidak dapat menghasilkan suatu formulasi yang pasti tentang kebenaran. Mengapa demikian? Karena pertama, peneliti tidak pernah merasa pasti dengan apa yang dicapainya sendiri. Kedua, fokus utama dari kegiatan penelitian ilmiah adalah verifikasi atas hipotesis. Ketiga, metode induksi yang digunakan selalu tidak pernah berhasil mengumpulkan semua data yang seharusnya dicapai sebagai dasar penarikan kesimpulan. Karena itu dapat dikatakan sebuah hipotesis selalu mengajukan fakta yang terbatas. Keempat, setiap hipotesis yang dirumuskan pada dasarnya tidak pasti. Hipotesis dirumuskan selalu merupakan jawaban sementara atas masalah yang kita teliti. Yang terakhir adalah falibilisme dalam objek pengetahuan. Objek ilmu pengetahuan adalah peristiwa-peristiwa alam maupun peristiwa-peristiwa sosial. Kita dapat mengenal objek tersebut karena keduanya real. Tetapi keduanya juga berubah-ubah karena tunduk pada hukum perubahan. Karena itu, pengetahuan ilmiah kita tidak pernah mencapai kepastian yang mutlak. Kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan selalu tidak pernah benar secara mutlak. Karena alam itu selalu berkembang, masyarakat juga selalu mengalami perubahan. Mengapa demikian? Mari kita pahami realitas objek dan perkembangan ilmu pengetahuan. Realitas objek meskipun nyata, tetapi selalu berubah. Realitas objek yang dibicarakan ilmu pengetahuan adalah realitas publik. Apa itu? Sebuah realitas yang menjadi perhatian orang banyak. Yang real berarti yang memiliki dimensi sosial. Setiap orang bisa saja mengajukan suatu hipotesis apapun, tetapi tidak lebih dari suatu percobaan yang harus mendapat persetujuan ilmuwan. Selain nyata, objek pengetahuan itu juga berubah-ubah dan mengalami evolusi atau perkembangan. Karenanya pengetahuan kita selalu rentan terhadap kesalahan. Mengapa demikian? Pertama, karena objek pengetahuan selalu berubah, sehingga pengetahuan yang kita capai sekalipun sangat akurat harus ditinjau ulang. Kedua, objek pengetahuan kita selalu berkembang menuju keteraturan alam. Pertanyaannya adalah, bagaimana perubahan itu dipandang dari sudut hukum kemungkinan dan kontinuitas? Di sini harus disadari bahwa temuan-temuan penelitian memiliki kemungkinan salah, meskipun harus dibarengi dengan keyakinan bahwa hasil penelitian semakin dekat mengungkapkan keteraturan alam. Perubahan tidak hanya merupakan kenyataan alam, tapi juga menyangkut pengetahuan kita tentang alam. Kesimpulannya adalah kebenaran dalam ilmu pengetahuan, baik pengetahuan empirik maupun pengetahuan logis rasional, selalu bersifat sementara. Kebenaran pengetahuan logis rasional, meskipun kebenarannya pasti, tidak dapat dipandang abadi, tetapi juga bersifat sementara. Ilmu pengetahuan selalu bisa salah, tetapi ilmu pengetahuan tetapi kita tidak boleh memandang kesalahan ilmu pengetahuan sebagai kesalahan yang absolut, melainkan memahami kesalahan itu secara moderat sebagai sebuah tantangan untuk terus mencari kebenaran ilmiah yang baru. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.